Tujuan mukjizat apostolik adalah untuk mengkonfirmasi bahwa mereka berasal dari Allah. Tuhan bersaksi tentang firman-Nya dengan karunia Roh Kudus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-18 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Mukjizat Para Rasul. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu, makin bertambah banyaklah keajaiban yang dilakukan oleh para rasul di antara orang banyak. Pada waktu itu, semua orang percaya berkumpul secara teratur di teras rumah Allah yang bernama Serambi Salomo. Orang-orang lain yang belum percaya tidak berani bergabung dengan mereka, tetapi semua orang menghormati mereka. Jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan banyak yang membawa orang-orang sakit sampai ke jalan-jalan dan membaringkan mereka di atas tempat tidur maupun tikar. Mereka melakukan itu karena orang sakit itu bisa sembuh hanya dengan terkena bayangan Petrus saat dia berjalan lewat. Dari kota-kota di sekitar Yerusalem juga banyak sekali yang datang membawa orang-orang yang sakit dan yang diganggu roh-roh jahat. Mereka semuanya disembuhkan. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kematian Ananias dan Safira, kita membaca tentang kisah mukjizat yang dilakukan oleh para rasul, di mana mereka dapat menyembuhkan semua orang yang dibawa kepada mereka. Mukjizat para rasul memberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan tentang keberhasilan mukjizat para rasul ini. Adapun tujuan dari mukjizat para rasul adalah pengamatan serupa dapat dilakukan tentang mukjizat Yesus dan Paulus yang dapat berfungsi untuk mengkritik apa yang disebut mukjizat hari ini. Apakah itu benar-benar mukjizat? Jadi, mari kita mulai dengan mencatat hal yang pertama, pengaturan mukjizat. Bagian pertama, kita perhatikan kejadiannya di Yerusalem. Para rasul melakukan mukjizat selama hari-hari awal gereja mula-mula didirikan. Pelayanan para rasul dilakukan setiap hari di Bait Allah di Serambi Salomo. Bahkan di jalanan, saat bayangan Petrus lewat, mukjizat pun bisa terjadi. Di kesempatan lain, mukjizat Yesus di Genesaret, di desa dan di kota. Yesus dan murid-muridnya pun tiba di kampung Genesaret. Waktu mereka turun dan mengikat perahu, orang-orang di situ langsung mengenali bahwa dia adalah Yesus. Maka mereka berlari ke seluruh daerah itu untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah kembali. Lalu penduduk di sekitar situ membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Mereka memanggul orang sakit itu beserta alas tidurnya kemanapun mereka mendengar Yesus berada. Kalau Yesus ada di suatu kota, kampung, atau rumah di luar kampung, mereka membawa orang-orang sakit ke tempat umum yang terdekat. Mereka memohon kepadanya supaya dia mengizinkan orang-orang itu menyentuh rumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menyentuh salah satu rumbainya menjadi sembuh. Mukjizat Paulus di kota Efesus. Selama masa itu,
Allah melakukan banyak keajaiban yang luar biasa melalui Paulus. Misalnya, kalau orang-orang sakit tidak bisa datang menemui Paulus, mereka cukup memegang sapu tangan atau kain yang pernah disentuh Paulus, dan mereka pun langsung sembuh. Begitu juga dengan orang yang kerasukan setan. Selama masa tinggalnya Paulus dalam perjalanan ketiganya, baik di pedesaan maupun perkotaan, hal-hal indah terjadi ketika hamba-hamba Allah yang sejati menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi mari kita pertimbangkan baik-baik hal yang kedua, sukses penyembuhan. Di Yerusalem, orang sakit dibaringkan di jalanan, di tempat tidur dan di dipan. Orang-orang dari kota-kota sekitarnya membawa orang sakit dan orang yang kerasukan. Perhatikan baik-baik yang tercatat di dalam firman Tuhan. Mereka semua sembuh. Di kesempatan lain, Yesus di tanah Genesaret, ketika orang-orang mendengar dia ada di sana, mereka mengumpulkan orang-orang sakit. Kemanapun dia pergi, mereka membawa orang sakit itu kepadanya. Di tempat tidur, meletakkan mereka di pasar. Perhatikan baik-baik kalimat. Setiap orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Paulus di Efesus, Tuhan melakukan mukjizat dengan cara yang tidak biasa oleh tangan Paulus. Bahkan sapu tangan yang dibawa dari tubuhnya untuk orang sakit menyembuhkan mereka. Perhatikan baik-baik bahwa semua yang menerima pelayanan seperti itu disembuhkan. Orang banyak yang berkumpul di sekitar para rasul, Yesus dan Paulus dapat dimengerti karena keberhasilan ketiga orang ini luar biasa. Sekarang untuk pengamatan hal yang ketiga, pentingnya keajaiban atau mukjizat di Yerusalem. Dampak dari mukjizat menyebabkan penghargaan tinggi di antara orang-orang. Tujuan mukjizat apostolik ataupun tujuan mukjizat dari kerasulan adalah untuk mengkonfirmasi pesan yang mereka sampaikan. Di kesempatan lain, tujuan mukjizat Yesus adalah untuk mengkonfirmasi klaimnya. Orang-orang yang melihat tanda-tanda seperti itu menghubungkannya dengan orang yang diutus oleh Allah. Yesus menahan diri dari melakukan mukjizat pada satu kesempatan karena kurangnya iman penduduk di sekitar sana. Tetapi perhatikan baik-baik, dia tidak pernah gagal dalam keajaiban ataupun melakukan mukjizat apapun yang dia sendiri lakukan. Tujuan mukjizat apostolik adalah untuk mengkonfirmasi bahwa mereka berasal dari Allah. Tuhan bersaksi tentang firman-Nya dengan karunia Roh Kudus. Para rasul tidak selalu menyembuhkan orang yang mereka tahu sakit. Tetapi perhatikan baik-baik, para rasul tidak pernah gagal dalam mukjizat apapun yang mereka coba untuk lakukan. Sebagai kesimpulan, saat ini ada pekerja mukjizat yang memproklamirkan diri yang mengatakan bahwa Tuhan sedang bekerja melalui mereka. Kerumunan besar sering menghadiri pertemuan mereka, berharap untuk disembuhkan. Tetapi banyak orang meninggalkan pertemuan seperti itu, kecewa karena tidak disembuhkan. Meskipun ada penyembuh seperti itu yang menumpangkan tangan pada mereka dan berdoa untuk mereka, ketika hamba Tuhan yang sejati melakukan mukjizat, semua orang disembuhkan. Apakah itu rasul, apakah dia adalah Yesus atau Paulus, tujuan mukjizat untuk menegaskan bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan, karena semua orang yang datang kepadanya disembuhkan. Penting untuk diingat bahwa mukjizat semacam itu untuk tujuan tertentu. Mereka harus memastikan pesan dan utusan itu berasal dari Tuhan. Setelah sabda Allah sepenuhnya dinyatakan dan ditegaskan, tidak ada lagi kebutuhan untuk mukjizat penegasan seperti itu. Dapat saudara baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Yang menjelaskan mengapa mukjizat seperti itu tidak dilakukan hari ini. Bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh guru-guru palsu yang menyesatkan banyak orang. Ketika kita dengan cermat mempelajari mukjizat Yesus dan para rasulnya, membandingkannya dengan apa yang disebut sebagai penyembuh mukjizat hari ini, kita dapat dengan mudah melihat perbedaannya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sudah jelas pengajaran hari ini
bahwa ketika para rasul melakukan mukjizat, kita bandingkan juga dengan Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat dan Rasul Paulus, tiga kelompok ini tidak pernah gagal melakukan mukjizat karena hendak menyatakan bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan sejati. Nah, sementara sekarang tidak perlu lagi ada pembuktian seperti itu. Kemudian sementara di masa sekarang ini ada kelompok orang tertentu yang mengklaim mereka dapat melakukan berbagai mukjizat, itu bukan dengan tujuan yang sama seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Kiranya setiap diri kita boleh memahami firman Tuhan dan senantiasa bersuka cita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.